Di jalan raya, kita selalu temukan mahasiswa Papua tidak pakai helm atau pemuda Papua tidak pakai helm pada saat mengendarai roda dua, atau mungkin masyarakat tidak pakai helm. Padahal ada lalu lintas, aturan lalu lintas telah memuat. Mengapa demikian? Di sini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Teman-teman dengar sampai selesai. Suara Juwito. Tinggal Anda duduk, dengar, dan menyimak. Jadi, sahabat semua yang baru menemukan channel Suara Juwito, tempat ini akan dan selalu dan nantinya akan membahas seputar inspirasi, edukasi, informasi, maupun motivasi. Saat ini saya tarik dengan salah satu tema, yaitu pelajar atau mahasiswa atau pemuda atau masyarakat yang pada saat mengendarai motor itu tidak pakai helm. Dan pastinya ini banyak yang bertanya, yang teman-teman yang selalu menggunakan helm, atau pastinya juga dari lalu lintas punya aturannya tentang undang-undang. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi kewajiban menggunakan helm. Jadi pasal 06 ayat yang ke-8 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 itu berbicara tentang kewajiban menggunakan helm berstandar nasional. Kemudian poin yang kedua, kalau tidak menggunakan helm akan denda 250.000 atau 1 bulan dalam penjara. Nah, ini aturan yang telah ditetapkan. Tetapi sahabat semua, mengapa sampai mahasiswa atau masyarakat atau pemuda tidak pakai helm? Ya, pertama itu saya bahas tentang mahasiswa. Jadi mahasiswa dari luar Papua itu tidak semua, tapi ada beberapa orang dan lebih dominannya tidak selalu menggunakan helm karena ada beberapa alasan. Padahal ada aturan lalu lintas yang telah ada, tetapi polisi atau lalu lintas itu mereka membiasakan, biarkan kalau misalnya mahasiswa Papua atau pemuda Papua yang tidak menggunakan helm dibiasakan atau tidak tegur atau tidak tahan motor karena sebelumnya beberapa peristiwa yang terjadi sehingga mereka biarkan. Jadi mahasiswa yang tidak pakai helm itu faktor pertama adalah mungkin karena kepolisian sendiri tidak tegas dan membiarkan mahasiswa atau orang Papua yang tidak menggunakan helm. Sehingga yang dibawanya yang baru belajar motor maupun yang sedang belajar bahkan menggunakan, mereka anggap itu hal biasa sehingga mereka tidak menggunakan helm. Kemudian hal yang kedua, mereka tidak menggunakan helm karena mereka merasa nyaman untuk mendapatkan angin dan mereka merasa terbebas dari aturan lalu lintas dan polisi sendiri tidak menegaskan hal tersebut sehingga mereka berulang-ulang tidak menggunakan helm. Nah, itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, itu sebelumnya polisi atau lalu lintas atau keamanan jalan itu telah mengamankan beberapa mahasiswa atau pemuda Papua yang tidak menggunakan helm, tetapi pada saat itu mungkin banyak peristiwa yang terjadi, ada yang kena pukulan, kemudian ada yang merontak, ada yang pukul, dan ada yang mungkin pelanjalang dan bertindak tidak sesuai yang terjadi di sekitar itu. Sehingga polisi atau lalu lintas merasa bahwa mahasiswa Papua atau pelajar atau pemuda, kalau kita mau mengamankan atau menjelaskan aturan, mereka tidak tanggapi dengan baik, mereka menggunakan fisik, atau mereka juga kepala batu, dalam arti aturan yang sudah ada tapi mereka tidak mengikuti. Sehingga hal tersebut berulang-ulang terjadi, maka lalu lintas atau polisi juga mereka membiarkan hal tersebut. Dengan kesimpulan, pemuda atau pelajar atau mahasiswa atau masyarakat yang tidak menggunakan helm dibiasa-biasakan saja. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang terjadi adalah mahasiswa atau pemuda atau pelajar yang tidak menggunakan helm itu bukan sebenarnya itu merasa bahwa mahasiswa atau pelajar tidak menggunakan helm karena fisiknya kuat, mereka mampu melawan polisi, mereka mampu melawan aturan dan lain-lain.
Sehingga polisi yang ada pun mereka tetap berani untuk melanjutkan roda 2 dan roda 3. Sehingga mereka merasa bahwa lingkungan tersebut tidak ada aturan, ada polisi pun mereka melakukan tindakan yang tidak semena-mena, sehingga mereka merasa bahwa jalan tersebut mereka yang menguasai, dan mereka juga merasa bahwa jalan tersebut aman-aman saja, sehingga mereka tidak menggunakan helm. Tapi teman-teman semua yang selalu tidak menggunakan helm, itu dampaknya sangat besar untuk mengakibatkan diri kita. Mengapa? Karena kita menggunakan helm itu bukan karena ada aturannya, bukan juga karena kita takut-takut polisi, atau bukan juga karena ditekan dari lalu lintas, tetapi disuruh menggunakan helm dengan aturan tadi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang lalu lintas dan peralatan kendaraan ini. Kalau kita menggunakan helm pas kita jatuh atau suatu hal yang kita tidak inginkan terjadi, maka kepala tersebut bisa dilindungi. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak menggunakan helm, pastinya kepala kita bisa pecah, bocor, dan bisa ujung-ujungnya kan nyawa. Nah, seperti itu. Kemudian hal yang kedua, kita menggunakan helm untuk menjaga kesehatan diri kita. Misalnya dari mata, kena angin, debu, dan juga pada saat orang lempar kayu atau mungkin batu atau apa lain-lain, kita bisa lindungi kepala, seperti itu. Jadi kita disuruh menggunakan helm itu bukan untuk membebani diri kita, tetapi bagaimana kita melindungi diri kita dari segala mara bahaya. Salah satunya mungkin kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan terjadi di jalan. Maka di sini saya mau sampaikan beberapa pesan yang baik, khusus untuk lebih khususnya kepada mahasiswa. Bila Anda ada motor, diwajibkan untuk menggunakan helm. Karena helm ini merupakan salah satu alat pelindung kepala kita untuk bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga kepala kita, menjaga tubuh kita. Kemudian hal yang kedua, kalau kita sebagai pelajar dan mahasiswa wajib mengikuti aturan lalu lintas yang telah ditetapkan, dan kita juga harus mampu dan bisa untuk mendengarkan, memahami pada saat kita berkomunikasi, dan bagaimana kita memahami. Karena di jalan itu ada yang diatur lalu lintas. Jadi apapun atribut pada saat kita kendaraan harus wajib mengikuti. Kemudian hal yang ketiga, teman-teman yang belum sempat ada helm atau alat pelindung lain pada saat mengendarai motor, harus disiapkan dari sekarang. Kalau teman-teman bilang tidak ada helm, itu tidak mungkin. Karena pada saat kita kuliah atau kita saat makan atau pasti ada berkatnya, dan helm itu sudah harga murah, ada sampai 20, 30, 50, tidak sampai 100 juga. Yang penting kita kepala bisa lindungi, seperti itu. Kemudian hal yang keempat, itu saya sayang sekali bagi pelajar dan mahasiswa di tanah rantau, pada saat mereka tidak menggunakan helm, kemudian mereka bawa roda 2, kemudian mereka pas jatuh, dan sayang sekali banyak peristiwa yang terjadi, yaitu pada saat mereka juga miras dan pasti kepalanya bocor. Nah, dan sayang sekali nyawa habis dan dipulangkan ke Papua. Tujuan dari Papua ke luar Papua itu bukan untuk merusak diri kita, menyakiti hati dan sanak saudara orang tua, tapi kita paling penting adalah bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan di tanah rantau dan bagaimana kembali kepada tanah asal kita untuk membangun daerah kita. Kemudian selanjutnya, kita sebagai pelajar dan mahasiswa harus sadar, tenang, dan kita punya tugas adalah literasi, berdiskusi, kemudian beraksi. Itu semua akan terbentuk semua, dan kita perlu juga memahami aturan lalu lintas dan pahami bagaimana aturan tersebut, dan pahami dan sayangi juga diri kita sendiri. Karena apapun yang pada saat kita mengendarai, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Maka saat ini kita mempersiapkan peralatan pengendara motor agar diri kita tetap sehat.